Jadi adik-adik, film ini mengisahkan seorang pensiunan pasukan elit kejahatan paling mematikan yang memutuskan untuk memerangi dunia gelapnya demi seorang gadis kecil. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film di-unboxing dengan pasukan khusus yang melakukan latihan penggerebekan tingkat tinggi di dalam gedung kosong. Dalam latihan tersebut, mereka diharuskan mengalahkan satu target yang diberi nama Ghost, yang mana Ghost itu sendiri adalah nama sebutan dari salah satu mantan pasukan kejahatan internasional paling berbahaya yang akan menjadi target mereka di lapangan nantinya. Namun sayangnya, di tengah latihan itu, seorang pria misterius tiba-tiba muncul dan membunuh pasukan tersebut satu persatu hanya dengan menggunakan senjata tajam berjenis kerambit. Tanpa diperlihatkan scene selanjutnya, kita malah berpindah ke seorang gadis kecil bernama Sachi yang baru saja pulang sekolah dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, Sachi tak sengaja menemukan bangkai kucing yang baru saja terlindas oleh kendaraan. Sebagai makhluk yang baik, Sachi pun membawa bangkai kucing itu ke pantai dan menguburnya secara layak. Bahkan, Sachi ini memberi rumputan kecil di atas kuburannya. Setelah dari pantai, Sachi pergi ke toko sembako milik pamannya. Di sana ia bertemu dengan pamannya yang bernama Toshiro. Jadi selama ini, Sachi dibesarkan oleh Toshiro karena kedua orang tua Sachi dikabarkan sudah meninggal sejak ia kecil. Toshiro kemudian mengajak Sachi makan malam di warung milik temannya yang bernama Suno. Di sana, Sachi disuguhkan dengan hidangan chicken nugget buatan Suno yang tentunya sangat enak, lezat, dan pastinya aku mau setiap hari. Fiesta. Setelah makan dan kenyang, mereka berdua pun tidur di apartemennya. Namun baru-baru ini, Toshiro mengalami insomnia karena memikirkan tentang masa lalunya sebagai pasukan elit kejam, yang mana Toshiro ini ternyata salah satu pasukan yang disebut sebagai Ghost. Daripada duduk melamun berjam-jam, Toshiro pun memutuskan untuk membuka tokonya. Namun, meski Toshiro memiliki kesibukan, ia tetap saja memikirkan masa lalunya yang membuat para pelanggan menganggap Toshiro ini tidak profesional dalam pekerjaannya sebagai penjaga toko. Di hari berikutnya, Toshiro sengaja pergi ke seorang dokter untuk berkonsultasi mengenai keluhan yang ia alami hari-hari ini. Toshiro mengatakan kepada bu dokter kalau sudah 7 hari lebih dirinya sering bermimpi dan memikirkan tentang pembunuhan yang ia lakukan saat masih menjadi pasukan elit. Namun bukannya merasa ngeri atau bagaimana, Toshiro malah mengaku kalau setiap dirinya melakukan pembunuhan di masa lalu, perasaannya akan menjadi lebih tenang. Toshiro juga mengaku kalau dirinya masih memiliki insting yang kuat dalam membunuh lawannya. Singkat cerita, saat Toshiro sedang jaga toko, tiba-tiba ia didatangi 2 orang penjahat yang ingin memalak Toshiro. Bukannya melawan, Toshiro malah memberikan uangnya secara cuma-cuma dan mengganti uang yang diambil dengan uang simpanannya. Saat jam istirahat tiba, Toshiro kemudian mengajak Sachi untuk menemui temannya yang sedang dirawat di rumah sakit bernama Kenji. Rupa-rupanya, Kenji ini adalah rekan Toshiro saat masih menjadi pasukan kejahatan. Namun pada suatu misi, Kenji mengalami cedera dan harus dirawat di rumah sakit sampai saat ini karena mengalami kebutaan dan lumpuh di bagian kakinya. Setelah menjenguk Kenji, Toshiro dan Sachi memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Namun saat di tengah jalan, Toshiro tiba-tiba merasakan ada yang tak beres, seolah-olah Toshiro ini merasakan ada ancaman dari seseorang yang akan datang kepadanya. Maka dari itu, Toshiro pun menyuruh Sachi untuk pulang duluan, sedangkan dirinya akan mencari seseorang tersebut. Ketika Toshiro tiba di tempat penyeberangan,
ia melihat pria kurus berjas di seberang yang diyakini sebagai ancaman. Di saat itu juga, Toshiro tiba-tiba ditodong pastel oleh seorang wanita dari belakang. Namun, belum sempat menembak, Toshiro lebih dulu memelintir kepala wanita itu sampai tak bernyawa. Toshiro kemudian menghampiri pria berjas yang ternyata membawa senapan di kopernya. Meski pria itu terus menembak, tetapi Toshiro mampu menghindari setiap peluru yang ditembakkan dan mengakhiri pria itu hanya dengan sebuah pulpen. Di malam harinya, di kedai Uncle Mutu, kita diperlihatkan seorang pria bernama Phantom yang menginstruksikan anak buahnya yang bernama Casper untuk memburu Ghost atau Toshiro. Rupa-rupanya, Phantom ini adalah seorang mantan jenderal yang menciptakan organisasi kejahatan internasional tersebut, di mana Toshiro salah satu anggota terbaiknya. Dan alasan Phantom memburu Toshiro karena 3 tahun yang lalu, Toshiro melakukan pengkhianatan setelah mengetahui bahwa Phantom menculik anak-anak untuk dilatih menjadi penjahat. Gak cuma itu, Toshiro juga membawa salah satu anak dan merawatnya sampai saat ini. Siapa lagi kalau bukan Sachi? Sementara itu, Toshiro yang sedang makan chicken nugget bersama Sachi di warung Suno tiba-tiba merasakan ancaman yang kedua kalinya. Ia pun pamit kepada Sachi dan pergi ke toko sembakonya. Di tengah jalan, Toshiro diserang oleh ante-ante Phantom yang penampilannya sama sekali tidak mencurigakan. Singkat cerita, setibanya di toko, Toshiro kembali didatangi ante-ante Phantom yang kini menyamar sebagai tukang sedot WC. Namun, Toshiro yang memiliki teknik membunuh dengan cepat, akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Beberapa lama nggak kemudian, Toshiro didatangi 2 orang pria. Tapi kali ini mereka bukan ante Phantom, melainkan orang suruhan Kenji yang ditugaskan untuk membantu Toshiro. Mengetahui kalau hari ini dirinya diburu, Toshiro pun pergi ke telepon umum untuk menelpon Sachi bahwa dirinya ada pekerjaan tambahan. Namun begitu sampai di telepon umum, Toshiro lagi-lagi diserang oleh anak buah Phantom yang menyamar sebagai wanita Kimochi. Setelah mengakhiri wanita tersebut, Toshiro menghubungi Sachi dan memintanya untuk menginap di rumah Suno selama 1 hari. Toshiro kemudian pergi menemui Kenji untuk menanyakan tentang pengalaman 2 orang suruhannya yang akan membantu dirinya. Kenji lalu memberitahu Toshiro kalau pria yang berambut keriting panjang bernama Max. Dia adalah veteran yang berpengalaman, sedangkan satunya lagi masih amatiran. Dia bernama Masuro. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Toshiro pamit ke Kenji dan pergi menemui Max serta Masuro yang sedang membuat senjata tajam, di mana senjata itu akan Toshiro gunakan melawan pasukan Phantom. Singkat cerita, keesokan harinya, Toshiro mendapatkan telepon dari Suno yang mengabarkan bahwa dia telah kehilangan Sachi sejak pagi. Bukannya panik, Toshiro malah sangat tenang dan memberitahu Suno bahwa Sachi sedang bersama dirinya. Hal itu tentu saja membuat Max serta Masuro bingung karena sebenarnya Sachi tidak ada di sini. Toshiro lalu mengungkapkan bahwa Sachi telah diculik oleh Phantom, tapi untungnya Toshiro sudah menanamkan chip GPS di pakaian Sachi sehingga Toshiro mengetahui keberadaan Sachi yang kini berada di markas rahasia Phantom. Di sana, Casper menunjukkan kepada Sachi kalau dirinya adalah salah satu anak yang kini sudah menjadi seorang penjahat. Di keesokan harinya lagi, Toshiro, Max, dan Masuro kemudian pergi ke markas Phantom yang terletak di tengah hutan. Namun, sebelum ke sana,
Toshiro menginstruksikan Max dan Masuro untuk menuju ke markas melalui sisi kanan, sedangkan dirinya akan pergi memancing perhatian anak buah Pantom yang sedang berjaga di tengah hutan. Setelah dirasa cukup paham, Toshiro lalu mulai membunuh para penjaga satu persatu, sedangkan Max dan Masuro menuju ke markas secara diam-diam. Namun, dikarenakan musuh terlalu banyak, Toshiro pun sengaja menembakkan pistol untuk memancing para musuh menuju ke arahnya. Ketika musuh-musuh itu datang, Toshiro langsung mengakhiri mereka satu persatu hanya dengan menggunakan senjata tajam. Tidak cuma itu, Toshiro juga mampu menghindari setiap peluru yang ditembakkan oleh mereka. Sementara itu, Max dan Masuro memutuskan untuk membantu Toshiro dengan mengambil alih senjata musuh lalu menembaki mereka. Di tengah pertempuran, sosok pria misterius di awal film tiba-tiba muncul membunuh para anak buah Pantom. Ternyata, sosok pria misterius itu adalah salah satu anak buah Pantom bernama Abyss Welcar yang memiliki keterampilan membunuh sama seperti Toshiro. Namun, kedatangan Abyss ke sini bukan untuk membantu Toshiro, melainkan memburu Toshiro karena Toshiro ini sudah tidak lagi satu visi dengannya. Masuro dan Max kemudian berpencar untuk menghabisi lebih banyak musuh. Namun begitu Masuro berpisah, ia dihadapkan dengan Casper yang secara langsung menyerangnya dengan sebuah parang. Meski Casper ini seorang bocil, namun keterampilannya dalam membunuh sangat baik. Bahkan Masuro pun dibuat tewas olehnya. Setelah mengakhiri Masuro, Casper kemudian menghadapi Toshiro. Namun tentu saja Casper dengan mudah dikalahkan oleh Toshiro. Casper lalu nekat melakukan bunuh diri untuk menewaskan Toshiro dengan menggunakan bom. Tapi sayangnya bom itu tidak bisa meledak karena Toshiro lebih dulu menuglikkan kabel pemicunya. Toshiro kemudian kembali menghadapi sisa-sisa pasukan musuh. Setelah mengalahkan mereka, Toshiro bertemu dengan Abyss yang menantang Toshiro untuk bertarung. Namun Toshiro menghiraukan Abyss dan lebih memilih pergi ke markas untuk menyelamatkan Sachi. Di dalam markas, Toshiro kembali bertarung melawan anak buah Pantom. Sampai akhirnya Toshiro berhasil menemukan Sachi yang keadaannya masih sehat walafiat. Sayangnya, Toshiro lagi-lagi harus meninggalkan Sachi karena Toshiro ini harus mengakhiri permasalahan ini dengan mengalahkan atasannya, yaitu Pak Pantom. Toshiro lalu pergi ke ruangan lain dan menghadapi puluhan anak buah Pantom. Di tengah pertempurannya, Toshiro kembali bertemu dengan Abyss dan mau gak mau, Toshiro akhirnya memutuskan untuk melawan Abyss. Keduanya terlihat sama-sama hebat dalam melakukan serangan, namun Toshiro yang memiliki visi kebaikan akhirnya berhasil mengalahkan Abyss. Beberapa saat setelah mengalahkan Abyss, Toshiro akhirnya bertemu dengan Pantom. Pantom kemudian menggunakan bisikan-bisikan resah yang membuat Toshiro terhipnotis olehnya.
Di saat itulah, Pantom mengambil kesempatan itu untuk mengakhiri Toshiro dengan menggunakan belati. Namun ketika belati itu menempel di leher Toshiro, Toshiro tersadar dan langsung membunuh Pantom dengan gerakan yang sangat cepat. Tapi meskipun begitu, pergerakan Toshiro sendiri malah membuat lehernya tergores oleh belati Pantom, dan akhirnya Toshiro mengalami pendarahan lalu meninggal. Di hari berikutnya, Sachi dan Max pergi ke pantai tempat di mana Sachi mengubur kenangan milik Toshiro berupa buku kasbon. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa mereka berdua mengetahui kalau Toshiro benar-benar tidak selamat dalam pertarungan terakhirnya. Namun, begitu Max dan Sachi pergi meninggalkan pantai, kita diperlihatkan seorang pria sedang mengecus rokok dan ternyata dia adalah Toshiro yang masih hidup. Dan film pun berakhir.